Sarana berpikir ilmiah dari kelompok 5. Simak videonya. Anggota dari kelompok 5. Maulvi Fahrul Fahani, Renasa Duyardana, Finvin Nagliro. Apa itu berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah adalah suatu proses atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis, berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada. Apa sih perbedaan sarana ilmiah dan sarana berpikir ilmiah? Sarana ilmiah. Sarana ilmiah yakni suatu alat bantu yang memudahkan kita dalam kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah atau tahap yang harus ditempuh terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian sarana berpikir ilmiah. Pengertian sarana berpikir ilmiah adalah pada dasarnya sarana berpikir ilmiah itu sebagai alat untuk kegiatan dalam berbagai langkah yang harus ditempuh, atau bisa disebut sebagai alat bantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Untuk mempelajari sarana berpikir ilmiah, seseorang harus memperhatikan dua hal, yaitu sarana ilmiah memiliki metode sendiri dalam mendapatkan pengetahuannya yang berbeda dengan berbagai metode ilmiah. Yang kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah untuk memungkinkan kita melakukan suatu penelaahan ilmiah dengan baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita dapat memecahkan masalah sehari-hari. Pengertian sarana berpikir ilmiah menurut tokoh. Menurut para ahli. 1. Menurut Salam, berpikir ilmiah adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk memperoleh atau menemukan ilmu pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada kesimpulan yang berupa pengetahuan. 2. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, berpikir adalah kegiatan akal yang bertujuan untuk mencapai pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah aktivitas logis yang menggabungkan induksi dan deduksi. Dan yang ketiga, menurut Kartono, berpikir ilmiah yaitu berpikir secara umum dengan pemahaman yang lebih kompleks disertai bukti-buktinya. Adapun menurut Hadari, pada hakikatnya sarana berpikir ilmiah adalah alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Sarana berpikir ilmiah dalam ilmu filsafat ilmu merujuk pada alat atau metode yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan ilmiah dan mencapai pengetahuan yang dapat diandalkan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan yang logis yang menggabungkan induksi dan deduksi. Adapun induksi yaitu berpikir yang menarik kesimpulan umum dari gambaran atau peristiwa tertentu. Seperti jika setiap kali air dipanaskan hingga 100 derajat Celcius, air tersebut mulai mendidih, maka air selalu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kesimpulannya bahwa air selalu mendidih pada suhu derajat Celcius di 100 derajat Celcius di kondisi tekanan atmosfer. Induksi tidak memberikan kepastian mutlak, tetapi memberikan tingkat keyakinan yang tinggi berdasarkan pengalaman dan observasi. Sedangkan deduksi yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan khusus ke gambaran umum. Seperti semua benda dilipat dua, melepaskan lipatan tersebut akan kembali ke bentuk aslinya. Maka sehelai kertas yang dilipat dua dan kemudian dilipat lagi, saat dilipat akan kembali ke bentuk aslinya. Kesimpulannya,
diambil dari premis umum mengenai sifat benda yang dapat kembali ke bentuk aslinya setelah dilipat. Dalam deduksi, kesimpulan yang dihasilkan dapat dianggap benar jika premisnya benar. Deduksi menawarkan kepastian logis dan merupakan dasar dari banyak bentuk penalaran dalam ilmu pengetahuan matematika dan logika formal. Kelemahan deduksi terletak pada fakta, kesimpulan deduktif tidak dapat melebihi informasi yang terkandung pada premis-premisnya. Sekian penjelasan sarana berpikir ilmiah dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Apa aja sih sarana berpikir ilmiah itu? Nah, sarana berpikir ilmiah itu ada 4. Yang pertama itu ada bahasa, yang kedua itu ada logika, yang ketiga adalah statistika, dan yang keempat adalah matematika. Bahasa itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan perilaku. Nah, bahasa memiliki arti yaitu alat komunikasi yang fundamental atau yang sering digunakan oleh masyarakat setempat untuk berkomunikasi dengan makhluk lainnya. Dalam berpikir ilmiah, bahasa digunakan untuk menyusun hipotesis, menggambarkan eksperimen, menyajikan temuan, dan komunikasi antar ilmuwan. Bahasa yang jelas dan tepat sangat penting untuk memastikan pemahaman yang akurat dan transfer pengetahuan. Namun, seringkali atau sering terjadi kurangnya perhatian orang terhadap bahasa atau dalam artian menyepelekan bahasa itu sendiri. Namun, ternyata bahasa itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, menjadi salah satu ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Nah, hal ini sesuai dengan pernyataan Amos Clear yang dikutip oleh Jujun, bahwa keunikan manusia bukan terletak pada kemampuan kita berpikir, melainkan pada kemampuan kita berbicara. Jadi, kemampuan seseorang itu bukan dilihat hanya dari cara berpikirnya, tapi dilihat dengan bagaimana cara dia membicarakannya. Terus, selanjutnya, banyak ahli bahasa yang telah memberikan penjelasan mengenai pengertian bahasa. Tentu saja, pakar yang berbeda akan memberitahu Anda hal ini secara berbeda. Lalu untuk poin bahasa, fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum ada 5. Yang pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan. Yang ketiga, penyampaian pikiran dan pengungkapan. Yang keempat, penyenangan jiwa. Dan yang kelima adalah mengurangi kegoncangan jiwa. Lalu selanjutnya, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah itu untuk menyampaikan gagasan sepanjang proses berpikir ilmiah. Jadi bahasa merupakan suatu unsur yang sangat terhubung dengan unsur lain, jadi saling keterkaitan dalam suatu jaringan kebudayaan. Ada 2 hal yang perlu diingat ketika berhubungan dengan alat berpikir ilmiah. Yang pertama itu, alat berpikir ilmiah bersifat ilmiah dan arti merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan metode ilmiah seperti induksi dan deduksi, pertimbangan model akuisisi pengetahuan. Dan yang kedua, tujuan mempelajari perangkat berpikir ilmiah supaya mampu melaksanakan penelitian ilmiah yang efisien, yang baik, dan yang sesuai dengan kaidah. Yang ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama.
Di sini ada dua cara utama untuk memahami bahasa agama. Yang pertama, bahasa keagamaan mengacu pada kata-kata suci atau dokumentasi dalam Alkitab. Yang kedua, bahasa keagamaan mengacu pada ekspresi keagamaan dan tindakan individu atau suatu kelompok. Namun, mereka tidak selalu menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari Alkitab. Meskipun terdapat perbedaan antara kedua bahasa ini, namun keduanya memberikan cara untuk berkomunikasi sesuai dengan menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Kedua adalah logika. Logika adalah studi tentang cara berpikir yang benar dan cara berpikir yang benar dan cara membangun argumen yang kokoh. Dalam berpikir ilmiah, logika membantu memastikan kesohihan dan kekonsistenan argumen ilmiah. Ilmuwan menggunakan logika untuk menyusun bukti dan merumuskan hipotesis, tak lupa juga dengan membuat kesimpulan. Berpikir logis berarti menerapkan kaidah inferensi, termasuk fakta bahwa setengahnya tidak boleh melebihi satu. Hal ini sering dianggap tidak hanya secara de facto, tetapi juga secara hukum. Berpikir tidak bisa dilakukan secara sukarela. Ada begitu banyak jenis realitas yang berbeda, dan kita memerlukan gaya pemikiran yang sesuai untuk memikirkannya. Ada properti dan struktur tertentu yang terkait dengannya. Namun, belum semuanya jelas. Pikiran kita harus mengikuti hukum-hukum tertentu. Aturan cara berpikir yang benar dalam logika. Di sini caranya yaitu selalu didukung oleh bukti empiris dan indrawi, meskipun kebenarannya telah diverifikasi. Berdasarkan kualitasnya, ia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, logika natural, yaitu kemampuan logis berdasarkan kemampuan berpikir bawaan manusia. Yang kedua, logika buatan, yaitu logika ilmiah. Logika ilmiah itu bertujuan untuk memungkinkan logika alamiah mengungkapkan pemikiran yang benar dengan cara yang dapat dimengerti dan menjadi lebih komprehensif dan efisien. Selanjutnya, klasifikasi dalam logika. Konsep klasifikasi itu seperti panas, dingin, hanya menempatkan objek tertentu ke dalam kelas. Nah, kata perbandingan seperti hangat dan dingin mengungkapkan hubungan dengan objek dalam bentuk norma yang mencakup lebih dan kurang dari objek lainnya. Konsep perbandingan berbeda dari konsep kelas karena melibatkan struktur hubungan logis yang kompleks. Oleh karena itu, kita melihat dua aspek. Konsep perbandingan dalam sains tidak konvensional, harus diterapkan pada fakta alam dan harus konsisten dengan struktur hubungan logis. Selanjutnya, untuk materi keempat adalah statistika. Statistika adalah kumpulan metode perolehan pengetahuan untuk mengelola dan menganalisis data agar dapat menyimpulkan sesuatu kegiatan ilmiah. Nah, statistika itu mempunyai peran yang diterapkan dalam riset pasar, produksi, kebijakan, dan investasi, dan lain-lain. Statistika merupakan cabang matematika yang berkaitan dengan pengumpulan analisis, interpretasi, penyajian, dan pengorganisasian data. Dalam konteks ilmiah, statistika membantu mengidentifikasi pola pengatur, ketidakpastian, dan membuat inferensi dari data sampel ke populasi. Statistika sebagai sarana berpikir induktif. Statistika di sini memiliki peran dalam penalaran induktif, yaitu berkonsep
sering dikaitkan dengan sebaran variabel yang diteliti pada suatu populasi tertentu. Statistika memungkinkan kita menarik kesimpulan umum dengan hanya mengamati sebagian populasi yang relevan. Statistik kuantitatif memungkinkan Anda menentukan tingkat keakuratan kesimpulan yang ditarik. Statistika kuantitatif ini pada dasarnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang sangat sederhana. Artinya semakin besar sampel maka semakin tinggi keakuratan dan sebaliknya. Sejarah perkembangan statistika. Nah, statistika itu mulai dari pemikiran Yunani, Romawi, dan bahkan Eropa abad pertengahan, teori kombinasi bilangan sudah ada di bidang aljabar, dirancang oleh ulama Islam, meski tidak dalam konteks teori probabilitas. Setelah dasar-dasar konsep peluang dirumuskan, bidang ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, meskipun statistika itu masih tergolong mudah dibandingkan dengan matematika, tetapi statistika sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Nah, selama itulah statistika. Hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Di sini semuanya saling keterkaitan karena semuanya mengikat dengan penalaran induktif dan deduktif. Materi yang terakhir adalah matematika. Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari struktur, pola, ruang, dan kuantitas dalam berpikir ilmiah. Matematika digunakan untuk merumuskan dan menguji hipotesis, menggambarkan hubungan dalam fenomena ilmiah, serta memodelkan dan menganalisis data. Pada abad ke-20, seluruh aspek kehidupan manusia itu sudah menggunakan matematika. Mulai dari hitungan sederhana 1, 2, 3 sampai hitungan yang sangat kompleks seperti perhitungan spasial. Nah, dengan adanya itu tadi, berbagai bidang keilmuan itu sudah menggunakan matematika untuk mengembangkan aljabar dan statistik. Kalau filsafat modern tidak lengkap tanpa pengetahuan matematika yang komprehensif. Lalu banyak pula ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan ekonometrika juga banyak menggunakan matematika. Matematika sebagai bahasa, yaitu melambangkan makna atau rangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan atau orang lain sampaikan. Simbol matematika itu bersifat buatan dalam arti diberi makna dan mempunyai makna. Tanpanya matematika menjadi rumusan mati. Matematika lebih baik dari bahasa lisan. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Di sini matematika diselesaikan berdasarkan kesimpulan, bukan berdasarkan pengalaman. Seperti dalam sains eksperimental, deduktif merupakan suatu bentuk berpikir yang mengikuti hukum dan kaidah logika formal. Nah, dalam hal ini seseorang yang percaya bahwa premis-premis tersebut tidak mungkin benar akan mencapai kesimpulan yang salah. Matematika merupakan suatu disiplin ilmu alat untuk penalaran deduktif. Bentuk penalaran yang paling umum digunakan dalam penalaran deduktif adalah silogisme yang disebut juga dengan psikologisme. Matematika sebagai ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika di sini memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan alam, yaitu seperti tercermin dalam penggunaan simbol numerik,
untuk perhitungan dan pengukuran, serta elemen lain seperti bahasa, metode, dan lain-lain. Nah, di sini sesuai dengan tujuan ilmu pengetahuan alam, yaitu memungkinkan pengamatan dan studi berulang-ulang terhadap fenomena alam. Berbeda dengan ilmu-ilmu sosial yang objek kajiannya kompleks dan sulit. Matematika sebenarnya lebih praktis, sistematis, dan efektif. Begitu pentingnya matematika sehingga bahasa matematika telah menjadi bagian dari bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan fungsi matematika, khususnya sebagai sarana penyelesaian masalah. Dari keempat sarana berpikir ilmiah, tanpa adanya kelengkapan atau adanya keempat-empat sarana berpikir ilmiah itu, maka kita sebagai penyusun dalam karya ilmiah tidak akan sempurna jika tidak ada empat sarana tersebut, karena keempatnya saling keterkaitan dan tidak bisa dihilangkan salah satunya. Kesimpulan dari semua materi di sini yaitu yang pertama, seseorang yang dapat berpikir logis dan empiris dianggap mempunyai pola pikir ilmiah seperti logis. Berarti logis itu berpikir berdasarkan nalar, sedangkan kalau empiris itu memerlukan analisis rinci berdasarkan fakta yang dapat dipercaya dan menggunakan akal untuk berpikir, memutuskan, dan mengembangkan. Untuk yang kedua, sarana atau alat yang digunakan dalam berpikir ilmiah itu ada 4 ya tadi. Ada bahasa, logika, matematika, dan statistika. Lalu yang ketiga, alat berpikir ilmiah adalah perangkat yang berfungsi sebagai media untuk melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang sesuai kaidah, baik, dan efisien. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Audio Jungle.